Selamat pagi Pak Is. Pagi Mas Hari. Iya, terima kasih Pak Is. Mohon maaf Pak Is, saya datang berkunjung ke sini pagi-pagi. Mungkin Pak Is sedang sibuk atau bagaimana ini. Mohon maaf Pak Is. Ini saya ingin mewawancari Pak Is terkait kepemimpinan Pak Is. Mungkin karena Pak Is dari kepala sekolah yang mungkin saya pandang Pak Is adalah kepala sekolah yang hebat, yang baik. Intinya saya ingin mengutarakan beberapa pertanyaan tentang kepemimpinan Pak Is. Langsung apa ini ya? Pak Is, untuk pertanyaan pertama ini, selama ini Pak Is menjadi kepala sekolah, apakah Pak Is pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin terjadi di sekolah Pak Is terkait apakah itu dilema etika ataupun rujukan moral? Yang intinya dilema etika ini benar dengan benar tapi bertentangan, dengan rujukan moral ini benar lawan salah, gitu Pak Is. Iya, tentu di setiap sekolah itu ada baik itu guru atau muridnya. Misalnya guru Mas Hari. Iya, Pak Is. Jadi sekarang ini kan sedang dilaksanakan presensi online ya. Oh, iya. Paling siap jam 7. Terus di antara guru kamu itu ada yang jauh, termasuk saya, ada yang dekat, saya sedang. Nah, ini secara etika memang kalau jauh itu tentu memerlukan waktu yang lebih lama perjalanannya, dan itu lebih pagi. Terus dilematisnya ini kalau misalnya ada apa, misalnya dituntut absen jam 7. Terus kita kan sehari-hari kan tidak mungkin mulus, ada kalanya kita itu dan kita kepes seperti itu. Nah, itu jadi permasalahan seperti itu. Terus anak sakit, kan keperluan orang tua lain. Tapi berhubung ini tuntutan dinas ya kita harus laksanakan. Tapi alhamdulillah di presensi online itu ada aplikasi, misalnya ada pentingan apa misalnya dan kempes itu bisa difoto, bisa diupload. Seperti itu. Jadi sudah ada, cuma ya hasilnya jauh, misalnya Ngawi itu. Ya. Nanti hasilnya jauh Pak? Ya. Berarti Ngawi. Berarti ini kan nanti kita tunjukkan bukti ya Pak ya. Bukti kalau memang ada apa-apa saya buktikan, nanti bisa dimasukkan dalam presensi online ya Pak ya. Iya. Tapi selama ini alhamdulillah tidak ada kendala atau mungkin musibah yang terjadi Pak ya. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Agar saja. Ya, baik. Waktu datang sampai pulang. Pulang ya. Berikutnya Pak Is, mungkin selama ini bagaimana Pak Is menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Is sendiri, terutama di Karangasem 1 Pak Is ya. Pertama kasus-kasus di mana ada mungkin dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nanti intinya ini A juga baik, B juga baik. Nah ini bagaimana Pak Is mengambil keputusan jika mengalami posisi seperti itu? Oh ini Pak Sari. Ya kita dituntut fleksibel atau luas. Kalau misalnya ini contohnya guru apa murid ya contohnya? Boleh guru, boleh murid Pak Is. Ya, contohnya murid seperti ini. Murid ini misalnya ada murid kita itu tidak bisa membaca, tapi dituntut 2 tahun harus naik. Nah itu akhirnya untuk nilainya ya kami kondisikan agar mendekati KKM paling tidak di atas KKM agar bisa naik. Apalagi ini untuk kelas 456 nanti kan untuk kelas 45 itu kan nanti untuk nilai pengolahan penunjang nilai kelulusan kelas 6. Akhirnya kami sering itu mengadakan rapat 2000, akhirnya tetap intinya kita tuh menguntungkan anak beriman dana agar anak nanti kalau misalnya sudah kelas 6 itu mulai nilainya tetap bisa bagus, tidak sampai tidak lulus, harus lulus. Intinya bahwa kebutuhan kepentingan anak murid tetap di atas di atas segalanya. Tapi untuk beberapa guru yang memang setuju Pak ya, jadi dengan keputusan Pak Is buat dalam rapat itu
rata-rata semua guru setuju ya Pak? Alhamdulillah setuju Mas Adi. Oke. Karena itu ya secara etika kita intinya berpihak pada murid, jangan sampai mempersulit karena memang keadaan itu seperti itu. Iya Pak. Iya Pak. Berikutnya Pak, mungkin langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Is lakukan selama ini. Berarti langkah-langkah tadi mungkin lewat apa Pak Is? Mungkin lewat rapat ya Pak Is? Rapat. Rapat. Nanti rapat kan lewat rapat itu beberapa pendapat akhirnya kan ada kesepakatan pendapat yang terbaik yang kita pakai. Seperti itu. Jadi enak kalau kesepakatan bersama. Bersama gitu. Pak Is selama ini apakah juga pernah juga melibatkan komite atau mungkin orang tua terkait mungkin kasus-kasus yang mungkin seperti tadi Pak Is untuk komunikasikan itu selalu. Alhamdulillah sekarang ini ada paguyuban itu kan. Oh paguyuban itu kelas 1 misalnya ada kursusnya 3 orang sampai kelas 6. Oh itu paguyuban per kelas Pak Is ya? Iya per kelas. Dan ketua tadi sudah bendara itu nanti kan bisa kerjasama jadi menjembatani antara anak sekolah dan wali murid itu nanti paguyuban. Terus ditunjang dengan komite. Jadi enak, jadi ada permasalahan kita bicara bersama solusi bagaimana. Jadi tetap tidak ada permasalahan. Apalagi ini perkembangan anak harus selalu kerjasama antara guru dan wali murid lewat paguyuban. Bukan lain mungkin saya mungkin di kelas saya ini mungkin masih belum efektif kalau di perhelatan. Mungkin lagi dengan ngobrol ini dengan Pak Is mungkin hal-hal yang baik bisa mungkin suatu saat dilakukan di sekolah kami Pak Is. Berikutnya Pak Is mungkin hal-hal ada apa saja yang selama ini mungkin Pak Is anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus dengan etika mungkin kasus tadi yang paling efektif apakah hal-hal yang mungkin bisa diambil Pak Is? Yang paling efektif adalah gini, seri kita melihat kondisi murid ini kan tidak semuanya pandai, jadi ada yang pandai, tidak. Walaupun kita memberi kelas gratis itu tetap saja kemampuan itu seperti itu. Dan kita misalnya menolong murid lah agar nilainya tetap di atas kakak walaupun sedikit. Seperti itu. Jadi kita membantu murid agar bisa naik. Karena kalau misalnya tidak naik lebih dari sekali itu kasihan sekali. Harusnya sudah kelas 6 masih kelas 4. Jadi itu kita jaga jangan sampai anak itu tinggal kelas terlalu lama. Nanti akan mengaruhi emosi psikologinya. Jadi leader seperti itu. Ini sampai ini memang tidak ada mungkin dari paguyuban atau beberapa wali murid yang mungkin protes tidak ada Pak Is? Alhamdulillah tidak, karena ini Mas Heri, selama ini kami misalnya mau kenaikan kelas, ini yakin anak ini yang naik. Saya konsultasi lewat guru, konsultasi dengan gimana Bu? Alhamdulillah banyak kami itu setuju anaknya dengan kelas, karena dia menyadari untuk naik kelas jenjang berikutnya tentu sangat kesulitan. Biar mulai lagi, siapa tahu nanti mulai lagi dia lebih bisa daripada temannya yang baru. Berarti apa ya? Berarti orang tua juga memaklumi Pak ya? Tapi banyak kan maklumi. Ada 1, 2, 3 yang maksa kami naikkan. Tapi dari catatan nanti kalau di kelas yang baru tetap seperti itu, saya bilang tetap saya tidak naikkan karena kasihan. Beliau setuju. Alhamdulillah kemarin 1 orang. Ya. Nanti kita lihat perkembangannya, kalau misalnya bagus kita naikkan, kalau tidak tetap kita nggak naikkan. Berarti misalnya mengantisipasi waktu di kelas 4, 5 Mas ya? Iya, betul. Oke baik, berikutnya mungkin yang ditanyakan adalah hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan yang dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolah Pak. Tantangannya apa Pak? Bisa mungkin dari murid juga bisa mungkin dari guru mungkin. Misalnya kita rapat komite, itu kan kalau komite itu kan kita minta persetujuan, misalnya hal mencapai keputusan apa, wali murid kita kumpulkan, kita minta persetujuannya, terus deal kita diputuskan. Nah, namanya orang kan bermacam-macam, nanti penting ada suara yang nggak setuju. Itu tantangannya karena apa? Saya kenapa? Kalau tidak setuju tidak dilakukan waktu forum, waktu
rapat itu, tapi kok setelah diputuskan ada suara yang tidak setuju. Paham. Oh, anu Pak. Wasil. Nggih. Gimana nih? Nggih, ngatur dulu nih, Pak. Nggih. Makanya misalnya aku belum langsung gimana. Oh nggih. Sedikit. Oh, iya. Berarti ini tadi sebenarnya beliau-beliaunya wali murid itu sudah diundang Pak ya secara semua. Jadi semua sudah diundang, tetapi dalam kenyataannya benar-benar ada setuju lah seperti itu. Tantangan seperti itu. Kalau kita rapat lagi kayaknya nggak benar karena apa? Sudah diputuskan bersama seperti itu. Akhirnya ini lewat pemilihan pengurusnya itu saya beri pengertian, tolong diberi pengertian seperti ini, tujuannya ini, akhirnya ya manggil. Cuma ya saya dengar ini kurang enak aja. Tapi sebenarnya sensitif Pak, sebenarnya hal-hal sensitif Pak. Hal sensitif ya. Iya. Soalnya pas saya juga itu Pak, mungkin Iya. sedikit banyak kalau berkait dengan ini, ini sensitif banget Pak. Iya. Ini meskipun sedikit kemarin contoh adalah Iya. pembenahan bangku dan sebagainya, mengundang wali murid dan komite, ternyata ya hasilnya ya di Pak Isya juga. Ya, pasti seperti itu. Di dalam rapat iya, tapi aplikasinya di barangnya ya sudah Pasti ada seperti itu. Jadi kita harus bisa menyikapi Pak ya. dengan bijak. Nah, Pak Is selanjutnya Pak Is, mungkin apakah Pak Is memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ya Pak Is langsung menyelesaikan di tempat, Ya. atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dalam prosedurnya bagaimana Pak Is? Setiap bulan itu saya evaluasi, dan sekiranya kurang bagus, ya saya sampaikan kurang bagus kita benahi. Tapi kalau misalnya sudah bagus, ya kita tingkatkan. Jadi baik itu tentang apa kerja dulu misalnya, lawan kelas, terus apa tentang anak-anak kan alhamdulillah tiap pagi itu kan ada pembiasaan. Biasa alhamdulillah dengan pembiasaan itu ketika anak-anak itu sudah semakin baik, karena dia mau sekolah kan sama. Ya seperti itu. Jadi evaluasi tetap saya lakukan tiap bulan, baik itu kegiatan besar belajar, pengelolaan kelas, terus tentang kebersihan, tentang dan sebagainya. Nanti dijadwalkan tertentu Pak ya, Ya. ada periode tertentunya untuk Tiap evaluasi. bulan pasti saya evaluasi. Oke Pak Is, mungkin selanjutnya Pak Is bisa tanyakan, adakah mungkin seseorang atau faktor apa sama ini yang mungkin mempermudah atau membantu Pak Is dalam pengambilan keputusan? Mungkin adakah rekan yang mungkin bisa Pak Is ajak untuk mungkin apa ya sharing mungkin, ataukah mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin? Ini alhamdulillah di tas saya itu saya paling tua. Setelah ditinggal pensiun 3 orang guru, yang 2 pensiun, yang 1 meninggal. Yang paling tua. Alhamdulillah saya tuntut untuk lebih bijaksana. Terus saya selama jadi kepala tidak pernah memutuskan itu putusan saya sendiri tidak. Kalau punya ide itu saya tawarkan pada rekan-rekan senior. Ya alhamdulillah sini ada kebetulan lah. Bisa ada beberapa rekan yang bisa anggap istilahnya apa? Tanda kutip mampu. Nah, dalam mengambil kebijakan itu, pasti saya meminta pendapat mereka. Alhamdulillah, dan kalau misalnya ide saya itu diterima, alhamdulillah. Tapi juga saya minta masukan, kurangnya apa, apa seperti itu. Jadi nggak misalnya tidak masalah kehendak sendiri, harus disetujui, terus nanti anunya pelaksanaan bagaimana lebih enak seperti itu. Berarti apa ya? Tetap aku pakat ya Pak ya. Jadi tidak ada yang memaksakan kehendak sendiri. Saya punya ide tetap saya keluarkan. Kalau enggak jalan saya nggak apa-apa. Memang itu penilaian itu kan jarang dari orang lain bukan dari saya. Kalau menurut kebaikan bersama baik kita teruskan. Kalau misalnya tidak ya sudah nggak apa-apa. Ini mungkin saya perlu contoh banyak Pak Is dari Pak Is. Ya ini Pak Is mungkin terakhir yang bisa saya tanyakan ke Pak Is. Gimana Mas Heri? Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Is, mungkin
apa yang mungkin belum belajar yang bisa dipetik, mungkin pengalaman Pak Is dalam membuat keputusan terkait dilema etika tadi. Mungkin kesimpulannya bagaimana Pak Is? Sebenarnya gini Mas Ari, dalam mengelola sekolah itu ternyata tidak mudah. Karena yang kita pimpin itu misalnya ada 100 kepala. Ya 100 kepala itu 100 pendapat, 100 keinginan, 100 kehendak. Nah itu kita harus bisa bijak untuk istilahnya apa? Mengakomodasi tanpa meninggalkan keinginan yang tidak tersampaikan tadi. Ya, karena saya yakin kemauan yang terbanyak itulah yang terbaik yang kita laksanakan. Jadi demokrasi kembali ke Demokrasi tadi Pak. Ya, sepakat. Jadi intinya kebijaksanaan saya adalah segala sesuatu harus dibicarakan bersama dengan rekan-rekan guru. Kalau katanya dengan murid, kita mengundang wali murid, Pak dulu, lalu wali murid ditambah komite. Ya, seperti itu. Jadi misalnya tidak mudah membalikkan tangan karena saya sendiri sudah jadi pastor selama 4,5 tahun itu sudah melalang buana 4 SD. Yang saya double 5. Jadi 5 yang saya double. Jadi kalau mulai Pak Pais berhenti dari 4 kelas atau guru Pak? Iya. Ini mana Pak? Kalau milih di kelas atau guru Pak? Beban tugasnya guru. Enak guru menurut saya, tapi udah datang dari kelas ulang gimana lagi? Jadi harus kita ya amanah itu harus amanah kan kepercayaan. Saya itu laksanakan sebaik-baiknya. Seperti itu Mas Ari. Ya, Pais, terima kasih atas kita berbincang-bincang ini Pak Is, banyak ilmu yang mungkin saya dapat, pengalaman dari Pak Is yang mungkin insya Allah mungkin suatu saat mungkin bisa berguna bagi saya Pak Is. Alhamdulillah Mas Ari, katakan sudah menjadi sukses, kami berarti guru penggerak. Amin. Dan ini insya Allah dengan bisa menjadi kepala sekolah itu. Aduh, ya Pak Is, terima kasih sekali lagi. Poin tambahan itu Iya Pak Is. Iya Pak Is. Itu pasti diambil dari situ. Bahkan saya dengar nanti peraturan sekolah tidak lewat tidak lewat penjaringan manual seperti kemarin, tapi diambil dari guru penggerak. Itu Pak Nul bahasa siap nggak siap? Kalau begitu harus siap. Karena guru penggerak ini kan ya istilahnya lebih maju dibandingkan guru yang tidak penggerak. Itu menurut saya. Jadi maksud Pak Is ya. Pak Is sudah meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang Pak Is. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Is. Sama-sama Mas Ari. Sukses Mas Ari. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Hadi. Iya Bu, mohon maaf saya mengganggu waktunya, aktivitasnya, kesibukannya. Karena saya ingin bertanya-tanya, berbincang-bincang Bu tentang kepemimpinan. Silakan Mas. Ya, alhamdulillah. Masih Bu ya, lagi Bu, hukum sudah ada berapa lama Bu jadi? Saya diangkat kepala sekolah mulai tanggal 29 Maret Mas. Jadi baru sekitar 6 bulan. Baru 6 bulan. Baru sekali ya. Jadi ya, makanya ya tetap meskipun itu bentar tapi kan ada pengalaman langsung dari guru sekarang jadi KRT. ya, Bu, mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ya, yang pertama Bu, terkait ini Bu, sama ini bagaimana Ibu ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan mungkin dimaksud ke dilema etika atau rujukan moral. Mungkin di sini adalah dilema etika itu menyangkut benar dengan benar, lawan benar, tapi bertentangan. Atau rujukan moral di sini ada yang satu salah dan satu benar. Nah, menurut Ibu selama menjadi kepala sekolah di sini, Ibu mengidentifikasi masalahnya bagaimana? yang menjadi masalah pertama saya di sini adalah karena masalah usia. Usianya. Usia sekolah itu kurang usia sekali atau kurang nyaman. Terus karena penjaga kamu super apa sudah. jadi otomatis yang membersihkan tidak ada. Gitu. Iya. Jadi
Berarti juga ada ya Bu ya. Di sisi lain mungkin sekolah harus tampak bersih, tetapi dan indah. indah, tetapi tenaganya tidak ada. Oke, baik Bu. Mungkin selama ini bagaimana Bu Umi mengambil keputusan di sekolah Umi, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan ini sama-sama benar, atau mungkin mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bu persoalan tadi pengambil keputusannya? Pertama yaitu kami bermusyawarah atau mengadakan rapat guru Iya Bu. untuk rapat guru untuk membicarakan masalah itu tadi. Ya. Terus akhirnya teman-teman guru juga menyadari bahwa kebersihan memang sangat penting sekali, sehingga akhirnya keputusannya adalah kami para guru setiap hari secara piket ikut membersihkan lingkungan sekolah. Oh, jadi sukarela ya Bu, akhirnya karena tergerak mau nggak mau ya itu jalan yang mungkin selama ini Kemudian juga dibantu oleh siswa-siswa yang alhamdulillah bisa berjalan selama ini. Berarti ya ini kebersamaan ya Bu, bisa dengan dengan kemarahan guru, mungkin gotong royong guru gurunya, mungkin sama teman-teman sama anak juga ya Bu. Oke Bu, mungkin tadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan sama yang biasanya. Tadi mengalami itu rapat ya, Iya. rapat Rapat atau musyawarah guru. Dan di situ mungkinkah ada mungkin itu pendapat dari beberapa guru yang mungkin mungkin sama-sama ya, pasti ada ya Bu, ya mungkin apa itu pendapat ini guna tapi intinya satu ya Bu ya intinya nanti. ya otomatis memang ada mas ya misalnya kegiatan karena itu bukan tugasnya Oh guru. iya oke baik. Tugasnya guru ini karena situasi seperti itu dan jelas juga tidak mengizinkan untuk mengangkat penjaga yang baru, jadi ya secara sukarela teman-teman juga menyadarinya. Iya. Nah, kita gitu ya. Jadi datanya lebih awal lagi ya, lebih awal tadi data. Iya. Dan kadang-kadang juga berat ya lebih awal. Iya. Alhamdulillah dengan tiket kita adakan tiket dari Senin Selasa sampai Sabtu kita tiket ya 20 bersama anak-anak bersama-sama membersihkan. Oh gantian dia 20 ya. Baik Bu, mungkin yang sederhana lagi adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bu Umi anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus mungkin ditemui dilema etika yang lain. Pengambilan keputusan yang bagaimana Bu yang anggap Bu efektif? Langkah-langkahnya bagaimana? Jika mungkin bisa sosial atau mungkin hal-hal lain yang mungkin efektif Bu apa yang akan Bu ambil ketika itu? Sudah berapa tadi? Iya, rapat dulu atau musyawarah. Pernah nggak Ibu mungkin melibatkan mungkin komite atau orang tua murid? Belum. Nanti insya Allah kalau mendapat lihat. Oh untuk yang ini mungkin. Nanti insya Allah nanti saya akan datang komite. Jadi mungkin hal-hal tertentu ya Bu, mungkin ada hal tertentu yang mungkin melibatkan orang tua, ada juga yang mungkin hanya intern aja sekolah Setelah bisa tangani ya. ditangani atau terlaksana. Terus Bu, mungkin hal apa saja yang selama ini mungkin jadi tantangan ya Bu dalam pengambilan putusan pada kasus mungkin dilema etika. Mungkin apa tantangannya? Tantangan yang Bu alami seperti itu. Ya perbedaan pendapat antar guru. Kadang-kadang pendapat guru satu dengan guru lainnya tidak sama. Tetapi apabila akhirnya juga bisa kita samakan persepsinya sehingga suatu kegiatan itu bisa berjalan. Misalnya kegiatan Oh, bagaimana itu kan ada guru yang tidak setuju untuk menginap, tapi saya memiliki untuk pengalaman anak pesan itu menginap di sekolah. Akhirnya beberapa guru juga tidak berpendapat ya, karena mungkin keselamatan anak, kesehatan anak. Terus akhirnya alhamdulillah dengan berbagai persepsi saya untuk pengalaman anak, kalau tidak begitu maka bagaimana
Terus akhirnya semua sepakat dan alhamdulillah kegiatan itu berjalan dengan lancar dan sukses. Oh ya kemarin Bu ya, yang September kemarin ya Bu ya? Aku tuh ya Bu? Aku tuh nginep satu malam 2 hari ya Bu? Satu malam. Satu malam berarti Sabtu Minggu ya Bu ya kemarin? Jadi akhirnya lancar dan meskipun mungkin ada perbedaan pendapat, tapi Bu Umi sebagai pemimpin di sini sebagai kepala sekolah yang mampu mengambil keputusan yang terbaik tentunya. Semuanya juga melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tugasnya masing-masing. Berikutnya Bu, mungkin apakah Bu Umi memiliki sebuah tata kelola atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan dilema etika Bu? Apakah langsung Bu Umi menyelesaikan pada saat itu juga di tempat itu juga, atau memiliki suatu jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk dan prosedurnya? Kalau saya itu kalau misalnya ada dilema lagi Ya, ada dilema itu saya akan merencanakan atau menjadwalkan Merencanakan kemudian hari itu ya? Jadi saya cari informasi-informasi terus nanti saya lakukan di kemudian hari. Jadi harus yang bulan insya Allah Oh, mengevaluasi semua kegiatan Bu ya di rapat komunitas. Di bumi karena mungkin baru ya mungkin hanya masih beberapa kali ya mengadakan rapat dulu ya Bu ya. Oke, baik. Jadi kadang-kadang oh iya, ingatkan ya. Oh, berarti ada kalanya situ juga, tetapi secara mungkin ini tidak resmi, tapi juga ada di resminya di rapat buat dulu setiap di satu bulan kali Bu ya. biasanya kan sudah kakak es itu besoknya saya rapat dulu pakai adilogis. Oh, kode. Apa lagi? Jadi hasil dari kode itu atas kode Oke. saya sampaikan kepada pengurus. Dan mungkin ditambah dengan Ya. itu sendiri ya. Berikutnya Bu, adakah seseorang ataukah faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Umi dalam mengambil keputusan dalam kasus problematika? Apakah ada seseorang yang Ibu percayai atau Ibu minta saran, pendapat, ataukah ada mungkin faktor-faktor lain yang mungkin bisa Ibu jadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan? Percaya semua ya Bu ya. Saya percaya pada diri saya sendiri. Jadi dengan itu tetap mengambil semua pendapat itu ya. Nanti disuarakan dan nanti dimusyawarahkan ya. Iya. Jadi semua tetap sama baik, pendapat sama baik. Oke. Berikutnya Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran saya yang bisa dipetik ya Bu ya dari pengalaman keputusan mengambil keputusan problematika tadi setelah serangkaian tadi mungkin beberapa kasus selama di sini. Nah itu mungkin pelajaran apa ya, pengalaman apa yang bisa ambil dari rangkaian waktu, pengalaman apa yang mungkin bisa sharing, kita bagikan kepada kami atau saya, apa Bu yang mungkin bisa Kalau kami kan hendaknya semua keputusan itu kita putuskan bersama. Oke, keputusan bersama Bu ya. Keputusan bersama itu. Jadi apapun dibicarakan bersama. Apapun harus semuanya tahu semua. Jadi dibicarakan bersama. Itu yang menjadi apa ya? Modal kan ya, modal untuk utama ini Bu ya. Terkait terlepas nanti mungkin ada pro kontra, mungkin hal biasa Bu ya. Biasa. Pro kontra itu biasa kan berdapat Ya, pasti ada ya. perbedaan. Insya Allah tetap bisa kita samakan dan dilaksanakan bersama-sama. Jadi tetap ini mufakat utama pengambilan. Bu, terima kasih sudah berbagi pengalaman, sharingnya, dan semoga
Lagi belum masih 6 bulan, tapi insya Allah kedepannya kan insya Allah semakin baik ya Bu ya. Jadi ilmu-ilmu ya, pengalaman dengan nanti jadi harus sendiri nanti bagi saya untuk bakal juga nanti. Lagi terima kasih Bung. Sama-sama Pak. Ya. Kami mohon doanya semoga saya juga diberi kesehatan untuk menjalankan tugas. Amin Bu. Terima kasih ya Bu. Dengan kesibukan Bunda mungkin di sekolah ya Bunda, jadi terima kasih waktunya Bunda. Bunda, ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan juga terkait dengan kepemimpinan, karena saya anggap Bunda juga punya pengalaman luar biasa dalam kepemimpinan segi kepala ya Bunda. Nah Bunda, saya ingin bertanya beberapa pertanyaan Bunda. Bunda, untuk selama ini bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Kalau dilema etika ini kan nanti kan terkait benar dan benar. Terus untuk yang rujukan etika ini adalah benar lawan salah. Bagaimana Bunda mengidentifikasinya? Terima kasih. Seperti ini Pak. Selama ini sebetulnya ya alus-alus saja, mulus-mulus saja. Keadaan di SDN Negeri 1 memang sudah terkondisikan. Sebelum ini saya sebelum kan saya juga sudah ada di SD yang lain dengan pengalaman di sana saya bawa ke sini. Memang yang pertama kali untuk menyambungkan menuju apa yang menjadi cita-cita kita itu adalah membuat teman-teman guru itu tahu tupoksinya masing-masing. Dengan memang ya ada yang seperti ini, ada yang sering, ada bermacam-macam keinginan. Sebagai kepala sekolah harus bisa menyambungkan visi-misi kita, apa tujuan kita, sehingga antara saya dengan guru-guru ini memang tidak ada gap. Jadi satu langkah, satu tujuan untuk menuju pendidikan yang kita cita-citakan, terutama untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, di situ memang ya banyak sekali kendala-kendala yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut mesti dengan cara musyawarah. Seperti salah satu contoh saat ini yang baru saja kita melalui dan kita laksanakan, yaitu sejak adanya SD Negeri 1 ini termasuk salah satu dipilihnya dari Kecamatan Ungu yang 29 Badan. Itu ada 13 SD yang melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, disitulah sebagai tantangan saya bersama dengan guru, utamanya guru kelas 1 dan 4. Walaupun itu di sini diterapkan di kelas 1 dan 4, tapi semua guru saya ajak untuk mempelajari kurikulum merdeka. Bagaimana menyikapi sehingga nanti dari satu teman ke dengan yang lain itu ada satu kesepakatan, oh ini caranya memecahkan dan untuk melaksanakan kegiatan ini. Ternyata setelah dipelajari isi dari materi yang menjadi permasalahan materi yang ada di kurikulum merdeka ini sangat jauh berbeda. Satu contoh, di kelas 3 dia itu menggunakan tema yang materinya begitu dangkal. Tema itu dangkal sekali ya. Ternyata di kelas 4 dia naik di kelas 4 menggunakan kurikulum merdeka. Ini materinya sangat luas, jenengnya merdeka, pusaka merdeka. Walaupun kita sudah berdiri rambu-rambu dalam kegiatan ini, mengapa masker yang bisa kita buka dan kita akses ya, kita download itu, tetapi ternyata dulu mengalami kesulitan dalam menyampaikan. Contohnya begini, matematika yang di kelas 3 tidak ada yang bergabung dalam satu tema, dan di sini berdiri sendiri, bahkan di situ ada yang sudah menyebutnya miliar. Nah itu ya, itu salah satu contoh seperti ini. Padahal miliar itu gurunya saja mau menyampaikan oleh piro saja. Nah disitulah kita setelah guru mengajar dan menemukan ini, sebelum memasuki kelas dia bertanya kepada kepala sekolah juga sama ini loh. Iya caranya saya memberikan solusi begini saja Mbak, untuk menyampaikan kepada siswa, tanamkan dulu konsep dasarnya.
konsep dasar, misalnya dia menyebut angka itu mulai dari satuan, puluhan, ratusan berjenjang dengan menghitung berapa kita membuka geriji sampai dengan miliar, itu berarti kita membukanya 12. Nah ini tanamkan dulu kepada siswa, dan yang lainnya, guru-guru yang lain menyetujui, tidak satu dua menanggapi, sehingga dalam pembelajaran yang sedikit demi sedikit disampaikan pada siswa ini yang bisa tersampaikan. Ini masalah di dalam penerapan kurikulum yang ada di buku satu menggunakan kurikulum berbeda itu. Berarti jadi teman-teman itu kan tetap keluarga ya, jadi orang sepakat terus dan kurikulum tadi, berarti meskipun guru lain berpendapat tidak terlibat dengan kurikulum, tetap mereka harus belajar sedikit-sedikit karena nanti imbasnya nanti dari kelas 1 ke kelas 2, 3, bahkan ke 5, 6 ya Bunda ya. Berikutnya Bunda, selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Ya sekali lagi tetap ada musyawarah. Jadi kepala sekolah tidak selalu pinter, tidak selalu menggurui, tetapi walaupun saya itu sudah punya jawaban yang tepat, tapi tetap saya simpan, saya forwardkan kepada teman-teman bagaimana kalau ada masalah seperti ini. Juga ada misalnya kemarin itu di bos ya, tentang bos sekarang itu kan tidak semenak dulu ya. Sekarang itu ada rakas ya jadinya, rakas ya, RKAS jadi rakas. Nah di situ sudah dibuat mulai Januari sampai Desember kan. Nah ternyata di rakas itu juga sudah ada rambu-rambu harga. Itu juga membuat saya dengan teman-teman khususnya bendahara itu juga pusing. Karena apa, dalam kenyataannya misalnya di bulan Juni ini kemarin, Juni apa-apa ini yang harga-harga semua naik, itu kita itu mau beli kertas yang seharga harus sesuai dengan rakas, rakasnya sak mini, padahal di luar sudah menjadi tinggi. Nah bagaimana kita ini tidak boleh merubah rakas, harga juga harus, sehingga teman-teman berkesepakatan dibagi tugas. Kamu mencari toko di sana, kamu di sana untuk mencocokkan harga sehingga kita itu tidak boleh merubah dengan patokan harga, nanti tidak boleh melebihi rakas. Ini kita harus cocokkan mereknya sidu, kudu sidu. Nah, yang rendah ya, harga sehingga itu yang mana? Jadi teman-teman mencari. Nah, tetapi alhamdulillah ada salah satu toko yang masih menjual harga yang di bawahnya itu. Jadi, karena apa? Ini mungkin karena kolakan lama, sehingga dia belum ada. Nah, ini yang ini bukan tokonya atau gimana, yang tapi kerja teman-teman itu untuk mencari harga yang sesuai dengan rakas yang sudah ditetapkan. Ini jadi kita tetap seperti itu. Pertama gotong royongnya ada Bunda ya. Walaupun di sini sudah ada boleh toko sing ora pati payu, tapi saya itu ya tetap piye sampai kalau seperti ini. Coba kita ternyata seperti itu dengan seperti kerja teman-teman tadi kita bisa membuat SDG sesuai dengan rakas yang sudah di. Akhirnya masa teratasi Bunda ya. Ya teratasi sama seperti itu. Baik Bunda, berikutnya Bunda mungkin langkah-langkah tadi atau prosedur seperti apa yang bisa saya Bunda lakukan sama ya. Mungkin selain dari rapat, apakah Bunda ada langkah-langkah lain atau prosedur lainnya mungkin Bunda tempuh ya ketika ada mungkin ketemu dengan kasus dilema atau ya itu tadi yang pertama saya menampung apa masalah dari teman-teman ya. Yang kedua saya pelajari dulu ini, kemudian saya tawarkan pada teman-teman bagaimana untuk menyelesaikan hal-hal yang seperti ini, tetap bersama dengan teman. Walaupun nanti keputusan itu tetap di saya, di saya, tetapi tidak mengecewakan dari teman-teman dari usulan-usulan tersebut, tidak mengecewakan. Jadi ini yang terbaik, ini yang terbaik, sehingga
sehingga teman-teman tidak merasa bahwa usulan saya tidak dipakai. Iya. Ini tidak. Jadi supaya bisa sampai akan pensiun ini saya malah justru tidak sampai pensiun. Dalam ya Mas untuk bela. Nanti kalau ya mungkin aja ya dia tuh sudah mengidolakan Ya, betul, jadi betul, nanti kok gap piye? Ya, ya. Nah, semua kepala sekolah pasti punya sesuatu hal yang positif, ya, yang bisa membawa sekolah ini lebih baik. Nanti selama ini Bunda juga koordinasi ya Bunda dengan mungkin komite atau wali murid tetap juga ada koordinasi gitu. Saya selalu kerjasama dengan komite. Ada wali murid itu dalam bentuk paguyuban. Paguyuban. Ya, saya Kelas ya? paguyuban kelas itu saya masuk ke dalamnya. Oh, Jadi saya selalu mantau kelas 1 sampai kelas 6. Kalau ini yang sakit sudah beberapa hari, kok berapa hari kok tidak masuk, saya tulis jawaban-jawaban sehingga orang tua itu merasa akrab juga dengan saya. Oh, Bunda juga ikut ya? Ikut dalam paguyuban. Terus kegiatan, misalnya dulu sebelum pandemi ada kegiatan kartininan, orang tua saya ajak upacara. Oh, Ada buktinya, foto-foto ada. Oh, gitu ya. Jadi terus upacara bersama dengan orang tua ini selalu saya libatkan. Kemarin yang terakhir Maulid Nabi juga kita 17 Agustus juga bersama dengan TK yang ada di sekitar ini 3 TK itu tidak ikut maulid bersama yang diikuti oleh orang tua. Saya selalu jadi orang tua selalu ikut. Begini Mas, supaya kita itu juga nyaman aja. Semua kegiatan tentu orang tua mendukung. Selalu mendukung. Selalu mendukung. Karena tahu bagaimana saya, bagaimana guru-guru, sehingga apapun menjadi program sekolah selalu didukung. Besok hari Sabtu adalah Hari Santri Nasional. Ini sudah ngirim lagu teksnya, juga lagunya melalui paguyuban. Nanti anak-anak Sabtu langsung action, langsung bisa menyanyi seperti itu. Jadi kerjasama dengan orang tua, termasuk koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu yang isi adalah wali murid. Wali murid yang isi. Jadi iya ya, antara benar apa ya Bunda? Ini Bunda benar memberdayakan juga mereka ya Bunda? sudah. Oleh saya di sini bukan sebagai kepala sekolah tapi saya sebagai keluarga. Keluarga dengan orang tuanya, anak-anaknya, bahkan ini tadi ada, ayo Bu, kita foto bersama dengan anak-anak kelas 1, ayo. Ya mohon maaf, ya inilah keadaan. Bunda, maksudnya ya, visioner banget Bunda, maksudnya semua sudah tertata dengan jalan, tidak mengcover semua Bunda, berikutnya Bunda. Salah seperti itu. Itu Bunda. Jadi kalau kita itu mau apa itu mau maju, contohnya mau ada event besar ya, Dukrek misalnya. Dukrek itu kan tidak menghabiskan uang sedikit ya, menghabiskan uang yang banyak. Bun, bagaimana ini? Begitu saja deh, nanti saya mobilnya, nanti saya ininya. Jadi ada dukungan dari orang tua. Jadi secara spontan juga. Spontan. Oke. Sering juga Jumat berkah yang mampu kirim di sekolahan. Padahal saya masih menerapkan Jumat untuk santunan janda. Kemarin kan saya menulis untuk Jumat santunan janda. Nah itu saya dengan teman-teman membuka rasa sosial mereka dari setiap Jumat Kliwon menjadi 2 minggu sekali, menjadi sekarang seminggu sekali. Ini saya laksanakan, dan karena jandanya itu sudah sering kali, sekarang saya limpahkan kepada anak-anak yang kurang mampu setiap Jumat. Iya, setiap Jumat itu nanti wali murid WA, terima kasih atas ininya. Jadi sudah tahu dia gimana. Berarti benar-benar kedekatannya sangat dekat dan sangat dekat banget. Itu keluarga Bunda. Insya Allah seperti itu. Ya, Insya Allah ini hari Kamis ya. Saya puasa Insya Allah perkataan ini dan Iya. memang seperti ini saya laksanakan, nanti bisa dicek. Baik. Berikutnya Bunda, hal apa saja selama ini
Bunda anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait kasus Sulaiman Enggar? Ini mungkin tadi tetap ya Bunda yang berkaitan dengan musyawarah hasilnya. Musyawarah dengan teman-teman. Meskipun sekali lagi Bunda tetap memfasilitasi ya pendapat mereka. Iya. Gitu ya. Tapi Bunda tetap menjaga perasaan mereka bahwa pendapatnya tetap diutarakan tetap dengan Ibu Bunda tampung ya Bunda. Saya tidak begini ya, tidak. Oke, baik. Ya kan begini aja yang saya gini ya dari ini gimana ya itu diambil pakai keputusan. Baik Bunda, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang menjadi tantangan Bunda dalam mengambil keputusan mungkin dalam kasus itu dilema etika. Jadi tantangannya apa Bunda? Tantangannya ya tidak selalu lulus, pasti ada teman yang Iya. yang melenceng seperti Iya. ini. Ya, ini rasanya ini tantangan saya, tapi alhamdulillah selama ini hanya awal-awal saya di sini. Tapi setelah itu tidak ada, insya Allah tidak ada tantangan. Sudah terkondisikan Sudah semuanya. adaptasi akhirnya beberapa teman itu akhirnya adaptasi dengan Bunda ya akhirnya. Perlu saya ceritakan begini, saya awal-awal di sini juga ada yang selalu menentang, sudah ngomong kayak gitu, nggak satu ini sampai saya itu di telepon dari K3S Kabupaten. Ya kalau jalannya cuma lain, saatnya koncomu kabutan, istilahnya begitu. Terus saya, oh iya, memang ada satu teman saya yang kabutan, tapi nggak apa-apa teman yang lain bisa saya gandeng. Dan yang satu ini ya tidak saya tinggal, tetap saya gandeng, walaupun dengan berat. Insya Allah semuanya terus terkondisikan saya sekarang. Mungkin di awal-awal Bunda ya, mungkin adaptasi dan akhirnya di sini. sekarang alhamdulillah lancar ya. Alhamdulillah beberapa tahun ini lancar, semuanya lancar. Baik Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika yang mungkin Bunda temui hadapi? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dalam prosedural seperti apa Bunda? Kalau kasus seperti itu tentunya ada terjadwal dalam supervisi ya. Ya, oke. Tapi ada juga yang spontanitas. Spontanitas itu saya lakukan bila itu tidak kenyono-nyono ada suatu hal yang misalnya ada dari luar datang ke sekolah untuk ini secara pribadi dengan satu bulan ini kasus ini harus saya tangani sendiri tidak tanpa dengan prosedur teman-teman kan ini harus secara pribadi karena melibatkan satu orang dulu. Tapi untuk kasus-kasus yang lain misalnya atau selama ini nggak ada sih kasus-kasus yang ini kalau tentang pembelajaran ini sudah saya tata terjadwal dalam jadwal supervisi. Kalau kasus pribadi ya pernah seperti itu, tapi harus saya tangani sendiri. Jadi Bunda pilih-pilih ya Bunda, memang harus segera itu ditangani ya segera. Ada yang mungkin Bunda mungkin utarakan di rapat mungkin rapat dulu ya, dulu evaluasi ya. Baik. Bunda, berikutnya mungkin adakah mungkin seseorang ataukah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Adakah teman atau kamu yang Bunda anggap diajak untuk diskusi secara pribadi atau ada mungkin Bunda sendiri atau faktor-faktor yang Bunda ini sudah ada ini pandangan seperti ini? Ada, memang ada teman yang sudah tidak ada ya. Ini begini, misalnya yang membantu saya secara pribadi tentang administrasi bukan KPS tapi sekolah guru. Nah saya begini, ini bukan suatu foto pekerjaan tapi ini adalah pembelajaran karena ke depan nanti pendidikan akan meraih mau jadi guru kan dia nanti harus bisa menjadi kepala sekolah. Nah ini saya memberdayakan teman-teman itu supaya ini ke kepala sekolah itu pekerjaannya saya sehingga kalau saya membutuhkan sesuatu mbak tolong ini ya sudah jadi mengkader ya Bunda tetap ya? Iya tetap nanti berkembangnya dia depannya ya, karena jadi kepala sekolah atau ya, karena pandangan Bunda, visioner Bunda itu kan
manusia nggak stuck di situ, nanti pasti akan berjenjang berikutnya. Walaupun cita-cita enggak, saya usah jadi kepala sekolah. Aku bisa ya ngomong. Oh gitu. Kita tidak boleh menentang arus. Iya, arus. Pasti nanti setelah Mustafa kalau sudah waktunya ya harus. Dan itu seperti ini tadi saya harus. Dan terakhir Bunda yang bisa saya tanyakan di Bunda, dari semua hal yang telah Bunda sampaikan ya Bunda, pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda selama ini? Dari rangkaian dari Bunda awal di sini, dari kepala sekolah dan sampai sekarang, apa yang mungkin dari Bunda petik dari pengambilan kita dari pengalaman Bunda? Bahkan sekarang mau pensiun. Oh gitu ya Bunda. Terus ya, pas satu Baru 1 November. November nanti. Aduh. Ya memang tidak mudah menghadapi semua untuk memajukan sekolah. Saya di sekolah inti inginnya memang selalu menjadi contoh di lulus. Jadi semua pekerjaan, semua administrasi itu saya harus lakukan bersama teman-teman itu yang terbaik. Nah, pengalaman itu bisa dipetik ya juga ini apa dinamika dari keseharian saya juga kadang-kadang jenuh, kadang-kadang sakit, tapi ya pokoknya ada suka dan duka. Apalagi sebagai SD inti saya harus bisa begini, kalau SD saya baik, SD indah saya harus baik. Ini yang paling utama karena apa? Kebaikan itu bukan milik inti saja. Ya, jadi saya kalau ada pertemuan di inti, di gugus, salah ini di gugus 40, saya mesti saya utarakan monggo administrasi mana yang belum terselesaikan. Apalagi akhir-akhir tahun seperti ini kan ada kinerja kepala sekolah. Saya tidak mau saya yang baik. Pokoknya kalau saya punya ini penjenengan harus juga punya. Seperti ini, ya pengalaman saya selama menjadi ketua gugus seperti itu. Jadi ya walaupun banyak kepala sekolah yang kadang-kadang belum bisa ya, belum bisa melayu seperti saya gurunya saya telepon. Gurunya saya telepon. Mbak ayo di sini. Jadi nanti saya tidak mau dari pengawas. Nanti gugus ini loh, ini kok gak enak kok Bundeng tidak memberikan ini. Nah gitu. Saya katakan dari dapatnya kita juga Bundeng juga karena dari itu. Jadi saya inginnya seperti itu. Jadi apa ya? ya banyak Bundeng lagi kan dengan sampai sekarang itu berapa tahun Bundeng? Saya insya Allah dia 40 tahun lebih 10 bulan dari dulu kalau kepala sekolahnya 12 tahun. 2008 14 tahun. Oh, oke. 14 tahun bulan April jadi lebih periode kerja. Ya, Bunda, terima kasih sharing pengalamannya Bunda sekali lagi, pengalaman berharga, cerita-cerita berharga dari Bunda. Insya Allah nanti juga berkah barokah Bunda ya. Tapi saya juga mohon maaf Mas dan saya baik ya, saya masih banyak saat ini saja ya Allah saya masih mikir kok masih banyak yang belum tersampaikan program saya yang ini belum tapi waktu sudah. Oh iya. Maka dari